Tiba heula janji anu rek satia handapat kembang ros bodas nu jadi di sisi jalan dojo ngejuna buah hati di pasien pimut lucu saksina kembang ros bodas iraha patepung deui sebagai welcome speech pagi ini. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya yang terhormat kepada Pak Robert Stephen, kemudian Pak Sulis Mija, Pak Sulis Yositi, teman-teman rekan-rekan penggiat bonsai dari seluruh wilayah yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kita ngobrol-ngobrol tentang karya seni bonsai. Baik, gitu aja. Terima kasih. Sebelumnya sekali lagi saya selaku perwakilan dari panitia mohon maaf apabila penyambutan penyajian dari kami kurang berkenan, ada yang terlupakan oleh kami. Saya sekali lagi mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan ke Pak Ruli untuk menyampaikan apa itu forum diskusi seni bonsai Indonesia. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kegiatan forum diskusi ini semuanya adalah inisiatif dari teman-teman bonsai. Isinya tentunya bukan cuma diskusi melulu, yang pasti ada prakteknya juga, ada kegiatan workshopnya. Karena ide awalnya cukup baik, artinya kita belajar supaya kita lebih menambah wawasan tentang seni bonsai. Dan kemudian dalam perjalanannya itu udah sekitar 9 tahun lalu, jadi hampir sudah 20 kota, mungkin lebih dari 20 kota itu sampai ke Manado, Aceh. Nah, saya sangat bangga sekali kalau teman seperti di Cirebon ini bisa mengadakan seperti ini. Artinya bergantian nanti mungkin di daerah lain, di mana lagi. Pada saat ini di dunia maya juga ada, kita buka forum hobi Indonesia, barangkali ada yang sempat sudah bergabung. Jadi silahkan bergabung. Yang sudah bergabung saya ucapkan selamat bergabung, dan yang belum barangkali bisa ngintip-ngintip dulu kira-kira apa sih yang ada di forum bonsai itu. Itu aja yang saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Ini adalah forum, bukan organisasi, di mana kita di sini hadir dengan interest yang sama bonsai. Di sini lintas batas. Untuk menyatakan bahwa kita lintas batas, kami persilahkan Pak Wisnu dari Aksi Sen untuk memberikan sedikit kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan pagi ini, saya mewakili Asosiasi Klub Seni Bonsai Indonesia atau Aksi Sen untuk berpartisipasi dalam acara forum diskusi seni bonsai Indonesia. Jadi kami berharap dengan adanya forum-forum seperti ini
pendidikan seni bonsai di Indonesia akan semakin bergairah sehingga kualitas seni bonsai Indonesia semakin meningkat. Sehingga apa yang menjadi harapan kita sekalian untuk menjadikan seni bonsai Indonesia sebagai barometer seni bonsai dunia dapat segera terrealisasi. Pesan dari panitia untuk Pak Robert, silahkan berdiri dulu Pak, ada sedikit cenderamata. Pak Sulis Inja, Pak Sulis Tiosidi, Pak Ruli, dan Pak Wisnu. Pak, ini ada sedikit oleh-oleh dari Cirebon, cenderamata. Setelah diambil diisi dalamnya buat itu Pak notebook itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama kami persilakan dulu Pak Robert untuk ya, Pak Sulis dulu silakan ke depan Pak. Ya, dibuat semencair mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu bahasa Arab. Kalau saya baca dalam bahasa Ibrani bunyinya menjadi Shalom Aleihim. Jadi kalau saya mengucapkan Assalamualaikum itu salam untuk semua orang, gitu ya. Agama apapun juga yang teman-teman yang sedang berada di sini. Jadi saya tidak perlu menambahi lagi dengan salam sejahtera dan sebagainya, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya ngisi acara forum diskusi seni bonsai Indonesia untuk saya yang kedua. Yang pertama di Cipanas, saya lupa kalau nggak tahun 2003 ya 2005 waktu itu. Gitu. Jadi FD SBI itu ya, itu memang sudah lama. Gitu. Waktu itu saya ngisi di Istana Negara Cipanas, panitianya adalah dari Depok, kebetulan ketuanya adalah Mas Ruli waktu itu. Nah pada waktu acara diskusi seni bonsai di Cipanas, Mas Robert juga ada waktu itu. Dari Surabaya Pak Wahyudi dan sebagainya, Pak Wawang ada gitu ya. Sehingga kalau sampai sekarang acara itu masih berlangsung, saya sangat gembira gitu. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih nih teman-teman dari berbagai daerah datang gitu kan. Ada dari Kudus, Jepara, dari Bogor, Depok, Jakarta, Kuningan, Jogja, Majalengka, Indramayu belum ya? Ada. Oh, Indramayu datang dan tidak apalah saya Brebes gitu kan? Luar biasa gitu ya. Tentu kita terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan semacam ini pasti punya keinginan yang sama bagaimana seni bonsai Indonesia ini bisa berkembang gitu ya. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terlebih dulu bagaimana agar seni bonsai Indonesia itu perkembangannya bisa pesat. Tidak mungkin orang akan nonton karya bonsai kita kalau karya bonsai kita tidak menarik. Maka perlu diadakan diskusi-diskusi yang sedemikian ini supaya pemahaman kita terhadap seni bonsai itu bisa mendalam. Dengan demikian karya-karya bonsai yang kita tampilkan bisa menarik orang untuk melihat. Tetapi juga tidak ada gunanya kita membuat karya-karya yang hebat kalau ketika kita pamerkan bonsai itu kemasan pamerannya juga tidak menarik orang untuk datang gitu. Saya kira pameran bonsai di Indonesia ini sudah belasan tahun dan dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu saja. Maka kalau kita ingin bonsai semakin menarik perhatian orang, kita tidak hanya perlu mengembangkan diskusi-diskusi yang semacam ini, tetapi juga bagaimana membuat pameran-pameran itu yang
kemasannya sangat menarik. Misalnya dari sisi display, pameran yang selama ini berlangsung displaynya ya begitu-begitu aja. Bonsai ditaruh di pilar, gitu ya, kayak hansip baris, gitu kan, ditata sedemikian rupa. Maka dari pameran yang satu ke pameran yang berikutnya, orang itu tidak punya rasa penasaran. Belum datang ke tempat pameran tuh sudah bisa bayangkan, oh pamerannya nanti kira-kira susunannya kayak begitu, bonsainya yang tampil ya tidak lebih jauh daripada yang biasa-biasa tampil, kecuali 10-20% yang baru, gitu aja. Pameran yang semacam itu kalau diterus-teruskan akan menyebabkan semakin lama pameran itu akan semakin sepi. Nah kalau semakin sepi kan orang yang bikin bonsai ya rasa-rasa gitu ya, males gitu. Sudah bikinnya susah gitu kan, dipamerkan, orang boleh nonton dan nggak perlu bayar, itu pun nggak ada yang nonton gitu. Yang nonton paling ya pemilik-pemilik bonsai sendiri yang sebetulnya nggak perlu nonton lagi karena sudah hafal gitu kan. Nah ini saya kira perlu jadi kesadaran bagi kita gitu ya. Kalau kita ingin pameran bonsai itu menarik orang untuk datang, bikinlah orang itu penasaran. Maka katakanlah misalnya Cirebon ini kalau mengadakan pameran, tahun ini displaynya seperti apa, tahun berikutnya harus beda lagi, tahun berikutnya harus beda lagi, sehingga ketika orang mau datang itu sudah penasaran dulu nanti displaynya kira-kira seperti gimana lagi ya akhirnya. Nah itu harus mulai kita rancang sejak sekarang gitu ya. Kemudian juga displaynya dibuat semenarik mungkin, tapi kalau gaya bonsainya ya hanya begitu-begitu saja, repot juga gitu kan. Maka gaya bonsainya juga harus dibuat yang beda lah gitu ya. Saya tidak menyatakan gaya-gaya yang selama ini muncul itu jelek, tidak. Bagus itu. Cuman yang gaya begitu-begitu saja itu sudah terlalu banyak gitu. Maka butuh terobosan-terobosan membuat gaya-gaya yang orang itu sebelumnya tidak pernah membayangkan ada gaya yang semacam itu gitu. Salah satu contoh itu kebetulan di display itu ya, dengan batu yang begitu besar, dengan santigi yang kecil di situ, itu baru 3 bulan ya, agak sulit saya membayangkan itu bisa dipakai demo ya, tapi saya kira tujuannya itu hanya display. Kalau kita melihat bonsai yang di sebelah kiri saya itu dengan posisi yang seperti itu, maka kita bisa membayangkan yang punya itu menginginkan kita menganggap depannya itu yang dari sini. Gitu ya. Pertanyaannya sekarang, apakah depan itu harus dari situ, gitu kan? Apakah depan dari situ salah? Tidak salah. Tetapi saya kira 100 orang punya seperti itu, 99 minimal orang akan menentukan depannya masih. Kenapa kita tidak membayangkan misalnya saya masuk ke sebuah daerah itu, saya kayak ada batu dulu yang gede. Nah di belakang batu yang gede yang gerowong itu, yang lubang itu, di belakangnya sana itu justru ada pohon. Yang kalau saya lihat dari sini menarik gitu. Saya akan memilih bonsai itu depannya justru dari sana. Dari belakang kanan. Tetapi saya lubangi gitu, saya lubangi sehingga ketika orang melihat pertama kali itu, yang paling depan itu justru batu yang gerowong yang ke atas ini. Nah nanti bonsai di belakang. Kenapa tidak begitu gitu? Nah ini contoh saja gitu ya. Jadi kalau bonsai Indonesia pengen berkembang luar biasa, maka dibutuhkan pikiran-pikiran yang biarlah orang yang biasa itu menganggap itu pikiran orang gila. Seniman yang besar itu tidak mungkin punya pikiran biasa. Gitu. Pasti pikirannya gila dulu gitu ya. Ya minimal kalau ternyata Anda sudah berpikiran gila gitu ya, tapi bonsainya ternyata tetap jelek, paling tidak sudah beda gitu loh dengan yang lain, pikirannya gila gitu kan. Itu aja sudah lumayan gitu kan gitu ya. Tuh
Jadi begini, saya hanya berpikir bagaimana bonsai Indonesia itu supaya secepatnya bisa menjadi barometer perkembangan seni bonsai di dunia. Maka itu kita harus menempuh jalan yang berbeda, gitu. Menempuh jalan yang berbeda dengan pikiran-pikiran yang berbeda, yang sekiranya itu kemudian akan membuat orang itu kemudian memperhatikan bonsai kita. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang pianis dari Indonesia, gitu ya, yang dia punya reputasi internasional. Saya kira di Facebook diunggah di Facebook oleh Mas Inul, karena saya ajak Mas Inul. Terus Mas Inul dari Sidoarjo itu tanya, loh kenapa Pak? Saya kan orang bonsai, saya orang lukis. Kenapa mesti saya melihat pianis ini main gitu? Teman-teman sekalian, kalau kita ingin bergerak di bidang seni, maka Anda harus menggauli seni apapun supaya kepekaan kita terhadap rasa itu terasa, gitu. Nah, setelah waktu itu pertunjukannya di Kediri. Setelah selesai pertunjukan, saya ngobrol dengan pianis yang bersangkutan. Pianis itu cerita dia pemain apa namanya, musik klasik, gitu ya. Pada saat di Kediri dia memainkan komposisinya Chopin, terus kemudian Beethoven, Johann Sebastian Bach dan sebagainya itu. Tapi dia juga memainkan satu komposisi dari kita nggak ngira kalau dia itu jago benar ternyata. Bukan komposisi bukan dibuat oleh yang pianis yang pada saat itu main. Komposisi itu dibuat oleh Jaya Suprana. Dan di situ memainkan irama-irama musik etnik Indonesia, termasuk kesan gamelan dan sebagainya itu muncul. Nah terus saya lupa itu namanya depannya belakangnya si David, saya hafalnya sama suaminya. Saya khawatir, saya selalu berusaha untuk tidak ngapalkin nama saya berusaha untuk tidak hafal dengan nama istri orang gitu. Selalu yang saya hafalkan itu nama suaminya gitu. Jadi saya ingatnya namanya suaminya David gitu. Jadi gak mampu ya. Berusaha untuk tidak hafal dengan nama istri orang gitu. Selalu yang saya hafalkan itu nama suaminya gitu. Jadi saya ingatnya namanya suaminya David gitu. Jadi gak mampu ya. Gitu. Yang istrinya pemain pianonya itu justru si istri ini, masih muda dia. Dia cerita itu si istri ini, saya memainkan komposisi Johann Sebastian Bach, Chopin, kemudian macam-macam yang lain itu Beethoven dan sebagainya. Ketika diminta main di New York, ternyata tidak mengagumkan. Terus dia berpikir, loh, sama dengan nguyai Banyu Segoro gitu kan. Maka dia kemudian mainkan komposisi-komposisi bikinan orang Indonesia, termasuk bikinannya si Jaya Suprana tadi. Ternyata begitu dia main komposisi itu, mendapatkan tepuk tangan yang luar biasa. Itu. Maka kemudian, kalau kemudian kita bawa ke bonsai, kalau kita membuat bonsai-bonsai gaya Jepang, gitu ya, gaya Cina dan yang murni loh ya, yang murni. Menurut saya kita nguyai Banyu Segoro. Tapi kalau gaya bonsai Jepang, Cina dan sebagainya itu kita pakai inspirasi, gitu ya. Dan kemudian kita beri dengan kemasan yang khas Indonesia berbeda. Itu sama dengan musik klasik, tapi komposisinya memasukkan gamelan dan sebagainya itu. Main piano tapi suara gamelan yang terdengar, dan itu bagi orang Amerika dan yang pada saat itu nonton konser kan, loh ini apa gitu. Tapi kalau murni hanya Chopin dan sebagainya yang dimainkan, mereka sudah biasa gitu. Kira-kira seperti itu gambarannya.
gitu ya. Bahwa kemudian kalau seperti itu kita dianggap keluar dari pakem dan sebagainya, tidak masalah, gitu kan. Justru barangkali siapa tahu suatu saat itu menjadi pakem tersendiri. Yang berikutnya lagi, untuk menunjang perkembangan seni bonsai Indonesia supaya pesat, kita harus tahu begini, ini yang harus disadari oleh teman-teman, termasuk nanti kalau Facebookan dan sebagainya, gitu ya. Orientasi setiap orang main bonsai itu beda-beda. Ada yang kepengen hanya untuk lepas stres, gitu ya. Maka dia beli, dia tonton, gitu ya. Nanti kalau sudah semrawut dia tinggal panggil trainer, tolong ini supaya stres saya enggak bisa sembuh lagi. Kalau kayak gini nah tambah stres saya kan, gitu kan. Ada yang orientasinya begitu, sah saja. Tapi ada yang orientasinya kepengen bisa sampai bikin, membuat bonsai, boleh. Tapi yang bonsainya pakem-pakem, tidak apa-apa. Tapi ada juga yang kepengen membuat pakem baru, boleh. Tapi ada yang orientasinya jauh, gitu kan. Kepengen agar seni bonsai Indonesia akhirnya punya warna tersendiri, dan kemudian suatu saat bisa menjadi barometer perkembangan seni bonsai di dunia. Tidak apa-apa. Yang harus kita sadari hanya satu, orientasi setiap orang berbeda-beda. Maka kita tidak bisa menuntut orang lain untuk orientasinya sama seperti kita. Yang selama ini begitu, kita menuntut orientasinya orang seperti kita, gitu ya. Sehingga ketika ada diskusi yang ramai di Facebook, gitu ya, ada yang komentar, loh ini pemula kan jadi bingung kayak begini, gitu loh. Loh kalau itu pemula sudah nggak nyandak, ya sabar, sudah nggak usah ikut lagi diskusi itu, amatono saja. Biarkan ini diskusi. Ini masuk di dalam tabungan kita, yang suatu saat begitu kita sudah level kita meningkat, itu sudah akan keluar dengan sendirinya. Tapi selama ini yang kita lihat termasuk di Facebook menuntut supaya misalnya pemula, menuntut semua orang supaya ngerti pemula. Enak aja. Loh, yang tua-tua seperti kayak begini yang masa depannya tinggal pendek begini ini kan susah, gitu kan. Wah, disuruh ikut kayak pemula terus ya pusing dong, gitu ya. Maka kita mesti tahu, gitu loh, di mana posisi kita. Biar terus saja di Facebook itu berkembang sedemikian rupa. Oh, aku sudah sampai sini, aku yang di sini ngikutin aja deh, gitu kan. Kesadaran semacam itu penting, gitu. Terus gaya misalnya ya, wow, aku seneng kok gaya yang kontemporer, enggak apa-apa. Tapi jangan memaksa orang semuanya harus kontemporer, gitu. Sebaliknya aku seneng gaya yang konvensional, enggak apa-apa. Malah yang gayanya enggak jelas juga enggak apa-apa, gitu. Konvensional ya enggak, gitu kan, kontemporer yang enggak, gitu kan. Enggak apa-apa, karena ada peralihan. Ada ide pameran itu supaya dipisahkan, konvensional sendiri, kontemporer sendiri. Aku pengen tahu yang bisa misahkan itu siapa. Pengen tahu saya, panitia. Lah misalnya ada bonsai dimasukkan konvensional, kalau yang punya merasa ini kontemporer gimana? Apa nih nggak panitia petal kabeh ketiga pui karena yang punya bonsai, gitu loh. Jadi tidak bisa yang namanya seni itu terkotak-kotak persis, tidak bisa, gitu. Konvensional di sini, kontemporer di sini, kan ini ada peralihannya nih, gitu. Jadi jangan pernah pikirkan pemisahan bonsai dengan terus bahwa ada pembicaraan soal genre dan sebagainya. Bagus itu untuk pengembangan wawasan, tapi jangan keterlanjuran kemudian pameran mau memisahkan berdasarkan genre, gitu. Terlalu jauh seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau sudah semua ngerti orientasi orang, tiap orang beda, gaya masing-masing, kegemaran orang beda, tapi untuk pengembangan seni bonsai Indonesia itu juga butuh pikiran-pikiran yang baru, gitu ya. Maka akan muncul nanti pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Sehingga dengan demikian energi kita
berikutnya sepenuhnya itu untuk pengembangan seni bonsai Indonesia ini. Terus pameran, saya berharap teman-teman di kota manapun kalau mengadakan pameran coba juga cari orang yang terbiasa atau punya pengalaman di bidang event organizer. Meskipun dia bukan orang bonsai gitu. Jangan eksklusif lah orang bonsai. Oh itu nggak ngerti bonsai. Loh, hanya karena punya bonsai terus ngomong orang lain nggak ngerti bonsai itu kan ya kebacut gitu kan. Gitu loh. Karena urusan mengemas pameran itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan soal seni bonsai. Bahwa yang dipamerkan itu seni bonsai iya, tetapi kemasan pameran itu urusannya beda gitu. Libatkan orang-orang yang punya pengalaman gitu. Pameran itu kalau bisa yang mengejutkan orang. Sekali-sekali lah pameran di trotoar, jalan besar, gitu kan. Saya sudah minta sama Pak Wisnu waktu itu kalau bisa di Jogja suatu saat diadakan pameran di tengah jalannya Malioboro. Jadi kebetulan jalan Malioboro itu dua jalur, di tengahnya itu ada kayak jalur hijau. Nah, yang namanya Malioboro itu kan jalan paling strategisnya dan paling padatnya Jogja. Kalau yang tengah ini jalur hijaunya itu ada bonsai dipajang, ada yang tingginya 5 meter, ada yang 3 meter, ada yang 2 meter gitu kan. Tapi juga ada yang pendek gitu kan ya. Orang itu ini gila Pak. Kok kayak begini? Justru yang kayak gitu itu pameran yang berhasil gitu, yang bikin orang penasaran itu. Tapi kalau oh ya api terus pergi gitu aja, pameran biasa. Gitu ya. Nah ini mungkin Pak Robert sudah punya pikiran suatu saat akan mengadakan pameran bonsai di Bundaran HI itu. Dia untuk memuat soal pameran bonsai kita, pameran itu di Plaza Indonesia atau di Bundaran HI misalnya kalau di Jakarta. Pasti di Bundaran HI pasti lebih ditulis orang gitu, karena apalagi kalau di situ kemudian saking orang penasaran ngelihat terus dar banyak kecelakaan, pasti ditulis itu di koran. Nah kalau bisa pameran bonsai itu bisa bikin kayak begitu gitu. Pameran bonsai cari yang suasananya tenang dan sebagainya lah. Itu mah menghindar aja biar nggak kelihatan kalau memang sehari-hari sepi pameran itu. Wah susah kalau kayak gitu kan gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang revolusioner diperlukan kalau kita ingin membuat bonsai kita menarik gitu kan. Dibutuhkan pameran-pameran yang sensasional, dibutuhkan karya-karya yang spektakuler gitu ya. Nah yang paling gampang itu spektakuler itu sebab kalau kita ingin membuat bonsai yang utuh yang semuanya hidup, untuk jadi spektakuler itu waktunya bisa 10-15 tahun gitu kan. Ya kalau yang masih seperti Mas Kusyono dan sebagainya masa depannya masih panjang gitu kan. Ini seperti sebelahku kanan ini wah belum tentu 10 tahun lagi nih gitu kan. Paling gampang keringan di tuamba yang spektakuler. Lah kalau nggak ada yang utuh gimana? Tembel gitu. Gitu loh. Kita tidak bicara teknik. Teknik itu urusan masing-masing gitu ya. Bahwa secara pribadi misalnya Mas Robert tidak suka dengan yang tembelan, itu soal lain. Tapi tujuan kita membuat bonsai Indonesia ini spektakuler gitu kan. Jadi enggak kalau di video, di foto itu orang luar negeri, gila itu. Masa gila terus didelok ada tembelannya enggak, fotonya di bola-balik, tetap enggak kelihatan lah tembelan atau enggak itu gitu loh. Tapi tujuannya satu, membuat mata orang luar itu terbuka terhadap bonsai kita. Bikin dulu, hidup nanti tak keringkan, terserah. Tapi saya berharap Anda ukur lah masa depan Anda itu sepanjang apa gitu ya.